Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan menasihati kita sebagai orang-orang percaya supaya mata kita selalu tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan iman kepada kita dan menyempurnakan iman kita. Saudara, dengan kita fokus mata rohani kita melihat pada Yesus, maka hidup kita tidak melenceng dari maksud dan tujuan Tuhan. Mari saudara, dalam hidup kita, arahkan mata rohani kita selalu memandang Dia, yaitu memandang Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pada umumnya ketika orang berbicara tentang dosa atau berdosa, maka yang ada dalam pikiran manusia adalah melanggar hukum-hukum Allah. Saudara, hal ini tidak ada salahnya, karena salah satu pengertian dari dosa ialah melanggar hukum-hukum Allah. Namun saudara, ketika kita merenungkan lebih dalam lagi apa yang dipaparkan oleh firman Allah, yaitu dalam Alkitab, tentang bagaimanakah umat Tuhan berdosa kepada Tuhan, maka Alkitab menggambarkan itu sebagai domba-domba yang mengambil jalannya sendiri. Saudara, artinya ketika seorang hati dan hidupnya menyimpang dari berpusat kepada Tuhan, lalu berpusat kepada yang lain, maka Alkitab berkata ia telah berdosa kepada Tuhan. Itu artinya domba-domba mengambil jalannya sendiri. Tidak berpusat kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara selama ini? Apakah saudara menjadi orang yang berpusat, berfokus kepada Tuhan? Atau seperti gambaran firman Tuhan, bagaikan domba yang berjalan di jalannya sendiri. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-30. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Fir'aun, dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Soan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka. Dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb, melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbenaran mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yaitu Mesir, yang memberi pertolongan yang tidak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tuliskanlah ini di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah itu di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, jangan melihat bagi kami hal-hal yang benar, tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihkanlah dari jalan, dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel, oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancuran datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal kasih sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencetok air dari dalam bak.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan dan kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendari kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang. Kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saat hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapisi dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru. Kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan memakan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terik matahari, terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulannya. Tuhan datang menyatakan dirinya dari tempat yang jauh. Murkanya menyala-nyala. Ia datang dalam awan yang gelap, yang bergumpal-gumpal. Bibirnya penuh dengan amarah, dan lidahnya seperti api yang memakan habis. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Kamu akan menyanyikan suatu nyanyian seperti pada waktu malam, ketika orang menguruskan diri untuk perayaan. Dan kamu akan bersuka hati seperti pada waktu orang berjalan diiringi suling, hendak naik ke gunung Tuhan, ke gunung batu Israel. Dan Tuhan akan mendengarkan suaranya yang mulia, akan memperlihatkan tangan yang turun menimpa dengan murka yang hebat, dan nyala api yang memakan habis, dengan hujan lebat, angin, ribut, dan hujan batu, sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan. Pada waktu Ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi. Dan Ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk berperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang. Pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagaimanakah respons Tuhan kepada bangsa Yehuda, yaitu umat Tuhan, yang mengarahkan hidupnya dan persandaran hidupnya itu kepada kekuatan Mesir. Saudara, apa yang mereka perbuat itu dilakukan tanpa meminta petunjuk dari Tuhan. Dan rencana mereka itu bukan rencana Tuhan. Dan koalisi mereka itu bukan koalisi dengan roh Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan, umat Tuhan itu sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita dengan bertobat dan bersandar kepada Tuhan. Itulah kekuatan yang sesungguhnya. Saudara, kita sering mendengar kata bertobat. Kita sering mendengar kata bersandar Tuhan. Tapi seringkali kita lupa. Sesungguhnya itulah yang menjadi kekuatan daripada orang-orang percaya. Namun seringkali kita berpikir,
Apakah begitu sederhana saya mendapat kekuatan hanya dengan bertobat dan bersandar Tuhan, maka saya menjadi kuat? Saudara, itulah yang membuat orang-orang percaya dapat terjebak dengan mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan yang lain. Saudara, inilah yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Saudara, bangsa Yehuda telah melupakan siapakah yang menjadi kekuatan hidup mereka selama ini. Saudara, bangsa Yehuda adalah bangsa yang umat Tuhan yang mengalami begitu panjang perjalanan hidup mereka bersama Tuhan. Tetapi saudara, mereka telah lupa siapakah kekuatan mereka sesungguhnya. Oleh karena itu firman Tuhan berkata begini, celakalah anak-anak pemberontak, demikian firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak minta keputusanku. Untuk berlindung kepada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Fir'aun. Tetapi perlindungan Fir'aun akan memalukan kamu. Dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar. Saudara, apakah itu berdosa? Saudara, berdosa bukan saja ketika engkau berbuat kejahatan yang melanggar akan norma-norma yang Tuhan sudah perintahkan dalam firman Allah. Namun saudara, ketika engkau dan saya tidak berjalan sesuai dengan nasihat Tuhan. Engkau dan saya sebagaikan domba yang memilih jalannya sendiri. Saudara, Alkitab berkata, bangsa Yehuda telah berdosa kepada Tuhan. Karena mereka berkoalisi dengan Mesir tanpa minta petunjuk Tuhan. Mereka tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Lalu Tuhan berkata begini, tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Saudara, inilah yang menjadi perangkap bagi bangsa Yehuda. Yaitu kekuatan militer daripada Mesir. Yang digambarkan sebagai kuda. Sehingga mereka berpikir dengan kekuatan seperti ini. Mereka akan lebih tangkas dan lebih tangguh. Tetapi mereka lupa. Mereka adalah umat Tuhan. Tuhan berkata, dengan engkau bertobat dan tinggal diam. Disitulah letak kekuatanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan mau berkata, engkau harus percaya kepadaku. Aku akan bertindak. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saudara? Saudara, kehidupan kita ada banyak tantangan. Kadang-kadang ada banyak kesulitan. Saudara, Tuhan memberitahukan kepada engkau, dengan bertobat dan tinggal diam, engkau akan mendapat kekuatan. Kenapa? Karena Tuhan, dialah yang akan bertindak. Dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menahan Tuhan ketika dia berbuat sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari menjadi orang percaya yang tahu bertobat dan tahu bersandar kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita akan kerinduan Tuhan. Bahwa Tuhan menantikan untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Saudara, bagian firman Tuhan berkata begini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, inilah isi hati Tuhan kepada umat Tuhan bangsa Yehuda. Kapankah Tuhan menyatakan ini? Ketika bangsa Yehuda hatinya serong kepada Mesir. Tuhan mau kasih tahu kepada bangsa Yehuda. Tuhan ini sedang menanti-nantikan untuk menyatakan kasih sayang kepada Yehuda. Tetapi Yehuda berpaling daripada Tuhan. Yehuda tidak lagi mencari wajah Tuhan. Yehuda tidak lagi minta pertolongan Tuhan. Padahal Tuhan menunggu-nunggu untuk menolong mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Seringkali kita yang sudah mengalami kasih Tuhan. Kita lupa
akan kasih Tuhan itu. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih sayang kepada kita. Dan saudara, setiap hari Tuhan merindukan untuk menyatakan kasih sayang itu kepada kita. Namun pertanyaan paling besar adalah, bagaimana dengan jalan hidup yang engkau lakukan? Saudara, kita seringkali seperti domba yang tersesat, yang memilih jalannya sendiri. Dan jalan itu adalah jalan yang sangat berbahaya. Jalan yang sangat-sangat membawa kepada kebinasaan. Saudara, sebagai orang percaya, mari kita mengerti hati Tuhan. Dan mari kita tidak menyimpang dalam jalan hidup kita. Dan kita selalu menengadahkan jiwa kita kepadanya. Mengapa? Karena Alkitab berkata bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadaku. Mari kita berdoa. Bapa surga, kami bersyukur kepadamu. Karena melalui bagian firman Tuhan ini kami mengerti apa isi hati Tuhan. Tuhan, seringkali kami memiliki persepsi yang tidak terlalu tepat, tidak terlalu lengkap, memahami apa itu artinya kami berdosa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur melalui hari ini kami mengerti dosa bukan sekedar kami melanggar perintah-perintah Tuhan. Tetapi dosa berarti ketika kami menyimpang dari jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami tidak lagi meminta petunjuk Tuhan. Kami tidak lagi minta hikmat Tuhan. Kami tidak lagi peduli kehendak Tuhan. Ya Tuhan, itulah kami sudah berjalan di jalan orang berdosa. Tuhan, tolong kami, berikan kami menjadi orang yang berhikmat. Tahu di mana letak kekuatan kami. Kekuatan kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.